Shalom, kembali lagi belajar tematik bersama Miss Penny. Miss Penny percaya anak-anak bersama keluarga selalu sehat dan terus dalam perlindungan Tuhan. Mari anak-anak, sebelum kita lebih lanjut membahas pembelajaran kita hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas karya dan anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami mau belajar, berkati pembelajaran kami, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Biarlah semangat, sukacita, damai sejahtera Tuhan, melimpah bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pembahasan materi kita pada pertemuan ini adalah di halaman 143 dan seterusnya. Subtema 4, judulnya Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya, Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Mari anak-anak sama-sama perhatikan gambar berikut. Kemudian bacalah dengan nyaring teks di bawahnya. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami. Ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar kita. Anak-anak dapat melakukan langkah-langkah berikut ini yang terdapat di halaman 146 sampai 147. Upayakan daun yang diambil adalah daun yang sudah kering dan terjatuh. Hal ini dilakukan agar tidak merusak tanaman. Ambil daun kering lebih banyak untuk kegiatan selanjutnya. Setelah mengumpulkan bahan, siapkan media untuk menempel dan bahan lainnya yang diperlukan. Sebaiknya daun kering dilaminasi atau dilapisi dengan isolasi supaya lebih tahan lama. Setelah ditempel, berikan keterangan nama tumbuhan dan cara berkembang biak. Berikan hiasan agar laporan koleksi daun kering tampak lebih menarik. Anak-anak bisa melihat contoh hasil tempelan di halaman 147 ya. Anak-anak juga bisa berkreasi dengan cara yang anak-anak inginkan.
Setelah anak-anak mengenal berbagai jenis tumbuhan dari pengamatan daun, selanjutnya lakukan kegiatan berikut. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan atau menghias gambar dengan tempelan daun kering, disebut kerajinan mozaik. Anak-anak dapat mengikuti langkah-langkah berikut untuk membuat kerajinan mozaik. Yang pertama, anak-anak dapat mengambil beberapa helai daun kering. Yang kedua, robek daun yang sudah anak-anak ambil tadi menggunakan tangan atau gunting. Berikutnya, tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut ini. Anak-anak juga bisa membuat gambar yang akan dikreasikan dengan tempelan mozaik sesuai dengan yang anak-anak inginkan. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar berikut ini. Anak-anak bisa memperhatikan gambar tersebut ya. Ini adalah salah satu contoh kerajinan mozaik. Sekarang anak-anak bisa membuka bukunya di halaman 154. Pembelajaran 2. Kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Mari anak-anak perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Di bagian-bagian biji terdapat embrio, yaitu calon tumbuhan baru. Yang berikutnya adalah kotiledon, yaitu sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Kemudian adalah selimut biji. Fungsinya adalah untuk melindungi biji. Mari anak-anak kita sama-sama mengamati gambar yang terdapat di halaman 55. Gambar tersebut menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Mari kita lengkapi bagan daur berikut dengan gambar yang sesuai. Yang D adalah biji, yang B adalah kecambah, yang E adalah tumbuh, yang C berbunga, yang A berbuah. Inilah cara daur hidup tanaman semangka. Inilah tahapan dalam daur hidup tanaman semangka. Yang pertama, biji yang dihasilkan dari buah semangka yang sudah matang. Yang kedua, setelah biji ditanam, biji semangka akan tumbuh atau berkecambah. Yang berikutnya, tanaman semangka akan tumbuh memanjang dengan beberapa daun yang sejajar. Tanaman semangka akan menghasilkan bunga saat tanaman tersebut sudah dewasa. Setelah terjadi penyerbukan pada bunga, terbentuklah buah semangka. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya, tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Anak-anak dapat memperhatikan gambar daun cocor bebek dan pohon pisang tersebut ya.
Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Anak-anak dapat memperhatikan gambar permainan yang ada di halaman 158. Seorang pemain akan bertugas melompat. 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu. Gambar yang kedua, setiap pasangan pemegang bambu berhadap-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Yang ketiga, gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Gambar yang keempat, pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Jangan sampai kejepit bambu. Lakukan secara bergantian. Dari permainan yang Miss Penny sudah jelaskan tadi, anak-anak bisa mencoba mempraktekkan bersama keluarga. Permainan tadi juga mengajarkan tentang kita pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat, pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Mari kita saksikan video berikut ini. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Yang pertama yang berwarna merah adalah Rafflesia, yaitu puspa langka. Gambar yang kedua adalah anggrek bulan, puspa pesona. Yang ketiga adalah gambar bunga melati, puspa bangsa. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Bunga mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Bunga yang berwarna-warni dapat menjadi ide dalam membuat karya. Masih ingatkah kamu dengan kerajinan mozaik? Warnai gambar bunga di bawah ini menggunakan kertas warna yang dipotong-potong. Kertas potong dapat diperoleh dengan menyobek atau menggunting. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan lain-lainnya.
Misalnya, bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Ungkapan bela sungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena banyak orang yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi di halaman 167. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis, sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan ubi akar. Selanjutnya di halaman 168, mari anak-anak kita amati umbi dari tanaman-tanaman tersebut. Kita akan melihat persamaan dari ketiganya dan juga perbedaan yang terlihat. Persamaan dari umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis adalah sama-sama terdapat di bawah permukaan tanah dan dapat menyimpan cadangan makanan. Perbedaan ketiganya adalah yang pertama, umbi batang. Terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Yang kedua adalah umbi akar. Umbi akar harus ditanam disertai batangnya, karena umbi akar tidak memiliki mata tunas. Yang ketiga adalah umbi lapis. Batangnya berbentuk pipih, tempat menempelnya umbi lapis serta akar. Mengapa bawang merah disebut umbi lapis? Karena menyimpan cadangan makanan pada akar, dan bawang merah memiliki siung yang berlapis-lapis. Pernahkah anak-anak melihat tahapan perkembangbiakan bawang merah? Miss Penny akan menjelaskan tahapan perkembangan bawang merah. Anak-anak dapat menuliskan ya. Tahapan perkembangan bawang merah: melakukan perkawinan dengan cara penyerbukan bawang merah untuk sebelumnya menjadi berbagai macam bentuk akar umbi baru. Perkembangbiakan bawang merah membutuhkan waktu yang cukup lama. Menanam umbi batang atau singkong tergolong mudah. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Tunggu beberapa hari, maka kalian dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut. Berikut ini adalah gambar tanaman yang berkembang biak dengan umbi. Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan. Selanjutnya di halaman 172, hari ini Siti dan teman-teman belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong, yaitu getuk. Mereka bekerja sama-sama. Mereka membagi tugas dengan merata sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Pernahkah anak-anak bekerja sama dengan teman-teman ataupun bersama keluarga? Tuliskan pengalaman anak-anak pada tempat di bawah ini ya. Kita lanjutkan di halaman 173. Perkembangbiakan dengan spora. Anak-anak dapat memperhatikan gambar tersebut ya. Mari kita membaca sama-sama teks dialog antara Edo dan Lani. Anak-anak bisa meminta bantuan kakak ataupun orang tua ya. Edo: hai Lani, kamu sedang apa? Lani:
Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Edo, banyak sekali jenis tanaman di sini. Pantas saja, udaranya terasa sejuk. Lani, iya, aku dan ayah senang berkebun. Edo, itu tanaman apa Lani? Kemudian Lani menjawab, oh itu, namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya, ia tumbuh sendiri. Edo, bolehkah aku meminta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku. Lani, silahkan, tetapi tanaman itu tidak mempunyai biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Edo bertanya, spora? Kemudian Lani menjelaskan, coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Edo, wah, ada banyak bintik-bintik hitam ya. Lani, nah itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji, tetapi sangat halus. Jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini, lalu ia tumbuh di sini. Edo, wah, kamu hebat Lani. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan. Lani, terima kasih. Itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu kan? Kata Edo, iya, kamu benar Lani. Wah, seru sekali ya percakapan yang dilakukan Edo dan Lani. Selanjutnya, di halaman 175, kita diminta untuk menuliskan kata-kata yang baru kita temukan dari teks dialog Edo dan Lani tersebut, dan temukan arti kata-kata tersebut dalam kamus. Kata-kata baru yang kita temukan dari percakapan yang sudah dilakukan Edo dan Lani adalah yang pertama, spora, yang kedua, paku-pakuan, yang ketiga, biji, dan yang keempat, tanaman. Kemudian yang kelima, sejuk. Nah, terdapat 5 kata baru ya anak-anak yang kita temukan. Sekarang yang menjadi tugas anak-anak adalah mencari arti dari kelima kata tersebut. Setelah anak-anak menemukan, anak-anak dapat membuat kalimat dari kata-kata yang sudah anak-anak temukan pada kolom yang sudah tersedia. Selanjutnya anak-anak, mari perhatikan kembali teks dialog tentang cara perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Tuliskan kembali cara perkembangbiakan dengan spora menggunakan bahasamu sendiri. Tuliskan dalam bentuk paragraf, gunakan huruf kapital dan tanda baca dengan benar. Lani penyayang tanaman. Lani tidak saja tahu banyak hal tentang tanaman, tetapi ia juga rajin memelihara tanaman. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon ditanam, semakin baik udara di sekitar kita. Selanjutnya, anak-anak dapat membuka bukunya di halaman 179. Mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Anak-anak dapat memperhatikan cara-cara berikut ini ya.
Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Selain kelebihan, ternyata terdapat juga kekurangan dari hasil cangkokan, yaitu lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Anak-anak dapat memperhatikan gambar cara mencangkok tanaman ya. Alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan sebagai berikut. Pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan sehingga bersih dari kulit dan lendir, kira-kira sepanjang 5-9 cm. Tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian, bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik, lalu diikat dengan tali. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya, akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Berikutnya, jawablah pertanyaan berikut sesuai teks bacaan. Yang pertama, sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. Yang kedua, sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman. Yang ketiga, tanaman manakah yang lebih kuat jika ditanam dengan biji atau dicangkok? 4. Apakah langkah selanjutnya setelah dahan yang akan dicangkok dikupas bersih? Yang kelima, berapa lama waktu dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya? Dari teks bacaan tentang mencangkok tanaman, kita menemukan 3 kata baru. Yang pertama adalah mencangkok, yang kedua stick, yang ketiga menempel. Tugas anak-anak adalah menemukan arti dari setiap kata-kata tersebut dalam Kamus Bahasa Indonesia. Kemudian, membuat kalimat dari kata-kata tersebut. Teknik mencangkok banyak digunakan petani sebuah perkebunan. Melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu lebih singkat. Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah namun berbuah banyak. Semuanya melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Nah, selanjutnya, pekerjaan apa saja yang biasa anak-anak lakukan untuk membantu orang tua? Anak-anak boleh menuliskan jawabannya di kolom yang sudah tersedia ya. Pertanyaan yang kedua, Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu, yang harus dilakukan Siti adalah? Pertanyaan yang ketiga, Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurutmu, yang harus dilakukan Edo adalah? Pertanyaan yang keempat, Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Menurut anak-anak,
Yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah sampai di sini dulu pertemuan pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu kembali di perjumpaan pembelajaran video berikutnya. Pesan Miss Penny, selalu semangat dalam belajar, menjaga kesehatan, dan tidak lupa selalu berbahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.